ta'lim tadzakur tadhkir nafa wal intifa ifadah istifadah wal hadal tamasuk bi kitabillah sunnati rasul amala bihima wa maradati wa thawabi Astagfirullah khatiman al-mut syafiina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam narwaya abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa masyayikhina bil barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafati bid din wa dunya al-akhirah bi kulli niyyah salihan jami'an fi khairatid dunya wa khatiman al-mut ya fi al-nawa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu asrar al-fatihah sallallahu alaihi wasallam subhanallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Ya sudah ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu tak masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Dan kita masih melanjut di pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran karya pada Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmadil Ghazali Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih bi'ulul amin. Terakhir bismillah. Alhamdulillah. Terakhir kita masih dalam rangkaian ayat Durarul Quran pada surah Ali Imran. Tadi di ayat 27-28 dalam surah Ali Imran yang memberitakan tentang larangan orang mukmin untuk menjadikan orang kafir itu sebagai teman dekat dan sebagainya. Maka Qamaya wadzalika barizun minallahi fi syai' dan takum minhum tuqah wa yuhadzirukum Allah nafsahu Allahu wa ilallahil masir. Jadi yang mana kita sudah ceritakan orang-orang munafik termasuk ahli kitab yang saat itu mengambil teman dekat dari kalangan orang-orang musyrik, yang mana kemudian di ayat berikutnya Allah menginformasikan bahwa apapun yang mereka sembunyikan di dalam dada mereka tentang kecintaan mereka kepada orang kafir, maka Allah mengetahui apa yang semua mereka apa yang disembunyikan di dalam hati mereka. Qul in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang itu, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam dada kalian, hati kalian, ai fi qulubikum min mawaddatil kuffar, dari hati kalian daripada mawaddatul kuffar,
dari kecintaan kepada orang kafir. Au tubduhu, atau kalian menampakkannya. Apapun yang kalian sembunyikan dalam hati kalian berupa kecintaan pada orang kafir, ataupun kalian menampakkan kecintaan pada mereka secara ucapan atau perbuatan. Ya'lamullah, pasti Allah mengetahuinya. Atau pendapat yang lain mengatakan ayat ini intusirru ma fi qulubikum li Rasulillah sallallahu. Dikatakan jika kalian menyembunyikan apapun dalam hati kalian kepada Rasulullah SAW berupa takdzib, berupa pendustaan pada beliau, atau kalian tampakkan kedustaan itu dengan memerangi beliau SAW, ya'lamullah, pasti Allah mengetahuinya dan Allah akan menjaga Rasulullah SAW atas kalian, sehingga nanti Allah akan membalas perbuatan kalian. Kemudian wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ya'lamu fil mudhari' di situ marfu karena istinafiyah, tidak diatafkan kepada ya'lamullah, karena di situ kalau diatafkan dia harus majzum. Namun situ marfu berarti wawu istinafiyah, maka itu kalimat baru. Wa ya'lamu ma fis samawati wa fil ardi, dan mengetahui siapa Allah Ta'ala akan apa-apa yang ada fis samawati, di lapis langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi, Allah mengetahui semuanya. Ya, ini maksudnya kalau yang di lapis 7 lapis langit dan bumi saja tidak tersembunyi dari Allah, apalagi yang ada di dalam hati kalian. Maka bagaimana bisa tersembunyi dari Allah apa yang kalian sembunyikan berupa kecintaan pada orang kafir dan kecondongan kalian pada orang kafir dengan hati kalian. Allah ala kulli syai'in qadir, sedangkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka dilanjutkan di dalam ayat berikutnya pada ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhara. Pada hari tajidu kullu nafsin, akan mendapati setiap jiwa ma'amilat, apa-apa yang dilakukan oleh setiap jiwa tadi, min khairin, berupa kebaikan, itu muhdharan, mereka dapati tadi, apa yang mereka perbuat dari kebaikan itu muhdharan, dihadirkan dalam keadaan tidak dikurangi sedikit pun dari apa yang Allah tulis di pahala mereka. Walaupun ada kebaikan itu dari mereka, Allah tidak kurangi. Itu di ayat yang lain di surah Kahfi Allah bilang wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka amalkan itu hadir dalam kitab catatan mereka. Bukan hanya kebaikan, wa ma amilat min su'in, dan apa-apa yang diperbuat oleh nafas, oleh jiwa tadi berupa keburukan, itu pun hadir. Semuanya ada di situ. Wa ma amilat min su'in. Ya. Maka wa ma amilat min su'in waddat law anna baina amadan ba'ida. Waddat dikatakan wajib amil hadiran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Maka menginginkan si nafsu tadi, jiwa tadi, setelah diperlihatkan yang baik dan yang buruk semua dihadirkan, maka tawaddu, menginginkan siapa jiwa tadi, lau anna bainaha, seandainya antara dia, antara jiwa itu, wa bainahu, dan antara ma'amilat, apa yang dia amalkan daripada keburukan, ada daripada keburukan, amadan ba'idah, seandainya saja ada amadan
ba'idah. Ada waktu yang atau jarak yang jauh. Hai makanan ba'idah. As-Suddi mengatakan makanan ba'idah, jarak yang jauh. Ya. Dan Muqatil mengatakan kama bainal masyriq wal maghrib, seolah seperti antara timur dan barat. Al-amadu sebetulnya makna amad itu waktu. Ya, waktu. Itu amad dan ba'idah. Seandainya saja ada waktu jarak yang sangat jauh. Maknanya Imam Hasan Basri mengatakan kepingin seandainya seorang dari mereka itu tidak menjumpai amal buruknya itu selama-lamanya. Atau mereka kepingin seandainya saja mereka tidak mengamalkan amal-amal itu dahulu. Sudah terlambat. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah memberi peringatan kepada kalian akan zatnya, akan dirinya. Wallahu ra'ufun bil ibad. Ini Allah akan memberi peringatan kepada kalian akan zatnya, ini akan murkanya, akan siksanya. Sedangkan Allah itu sebetulnya ra'ufun bil ibad, maha ibad pada para hambanya. Namun di sisi lain Allah itu maha keras azabnya bagi yang mendurhakainya. Kemudian di ayat 30, di ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ila akhir ayat. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian akan aku. Yuhibbukumullah, niscaya akan mencintai kepada kalian siapa Allah Ta'ala. Ayat ini turun berkenaan dengan Yahudi dan Nasara, yang mana mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami adalah para pecinta Allah dan kami adalah para anak-anak Allah dan pecintanya, kata mereka. Kami adalah anak-anak Allah dan pecintanya. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Maka Allah turunkan ayat ini, kalau memang kalian mengaku mencintai Allah, ikutilah saya. Ya. So apa? Sebab seolah-olah Allah menyuruh Rasul mengatakan pada ahli kitab, ini kitab-kitab kalian terdahulu itu penuh dengan sifat-sifat saya, sifat-sifat Rasul, dan Allah pun di dalam firman-Nya di kitab-kitab lama itu, kitab terdahulu menyuruh mereka untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Maka kalau memang kalian ngaku cinta kepada Allah, ya syaratnya harus ikut saya. Kata Rasul, fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Riwayat yang lain dari Imam Ad-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, bahwasanya suatu kali Nabi SAW berhenti kepada Quraisy. Dan mereka, para Quraisy ini, orang-orang kafir Quraisy ini, mereka di Masjidil Haram menegakkan daripada berhala mereka, mereka sujud. Ya. Alaku alaihi baydun na'am bi adaniya. Mereka sujud pada berhala-berhala itu. Maka Rasul SAW mengatakan pada orang Quraisy, ya masyarakat Quraisy, wallahi laqad khalaqtum millata abikum Ibrahim Ismail, sungguh kalian ini telah menyalahi ajaran datuk-datuk kalian, yaitu Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ini dengan menyembah berhala tadi. Maka apa jawab Quraisy kepada Rasul SAW? Innama na'budu hubban lillah wa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami menyembah berhala-berhala ini karena cinta kepada Allah, dan supaya mereka para berhala ini mendekatkan kami kepada Allah, kata orang Quraisy. Ya, maka Allah turunkan ayat ini.
Qul, katalah Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, kalau memang kalian mengaku cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikutilah saya. Pasti Allah akan mencintai. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta pada kalian, sebab saya adalah Rasulullah kepada kalian, kata Rasul. Saya utusan Allah pada kalian. Maka ikutilah saya, ikutilah sunnah saya, ikutilah syariat saya. Itu sebab turunnya yang lain. Kemudian maka di riwayat yang lain dikatakan turun ayat ini. Ketika turun ayat ini, Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang munafikin, sesama munafik, Muhammad itu menjadikan ketaatannya dia seperti ketaatan pada Allah. Dia menyuruh kita untuk mencintai dia sebagaimana Nasara mencintai Masih Isa bin Maryam alaihissalam. Maka akhirnya turunlah ayat Allah yang lain, Qul atiullah wa rasul. Ini ayat Allah yang berikutnya. Katakanlah taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling, pada Allah yuhibbul kafirin, Allah tidak suka kepada perbuatan orang kafir. Ini Allah menganggap orang yang tidak taat pada Rasul berarti kafir, karena seolah-olah tidak taat pada Allah yang mengutus Rasul SAW. Jika tidak taat pada utusan, dalam hal yang disampaikan utusan tadi dari yang diutusnya, yang mengutusnya, berarti kan sama dengan tidak taat pada yang mengutus. Maka Allah langsung memvonis, innallaha yuhibbul kafirin, Allah tidak suka perbuatan orang yang kafir. Jadi tanda mencintai Allah adalah mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Maka cintanya orang mukmin kepada Allah dibuktikan dengan cintanya mereka pada perintah Allah dan mengutamakannya mereka kepada perintah Allah, mencari ridha Allah SWT. Ya. Melalui perintah Rasulullah, melalui mengikuti Rasulullah SAW. Jadi sedangkan cintanya, fattabi'uni, akan ikutilah saya. Dan di situ kalimatnya fattabi'uni, ikutilah saya, aku, kata Rasul. Di situ tidak ada ikutilah ibadahku saja. Tapi kalimatnya umum, ikutilah aku. Berarti ikutilah Rasul SAW secara utuh. Secara utuh. Bukan ikutilah ibadah saya, tidak, tapi itibak kepada Rasul secara utuh. Ya. Makan beliau SAW, minum beliau SAW, tidur beliau SAW. Ya apalagi ibadah, ya tentu lebih wajib lagi untuk mengikuti beliau SAW. Kalau ibadah nggak usah dibahas, karena tidak sah kalau kita ibadah tidak mengikuti aturan yang sudah digariskan, ibadahnya tidak sah. Kemudian adapun cinta Allah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Cinta Allah kepada hambanya adalah Allah memberi pahala kepada hambanya. Allah memaafkan, memberi ampunan pada hambanya, itu bentuk cinta Allah pada hambanya. Allah memuji hambanya, beri dia pahala. Itu bentuk cinta Allah pada hambanya. Makanya Allah berfirman, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengikuti saya, yuhibbukumullah, Allah pun cinta pada kalian dan Allah mengampuni kalian untuk kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di ayat berikutnya, Qul, ini tadi yang sudah kita singgung, turun berkenaan perkataan orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Masa Muhammad itu menginginkan kita mencintai dia seperti mencintai Allah, seolah seperti mencintai orang Nasara pada Isa bin Maryam. Maka turun, Qul atiullaha wa rasul, taatilah oleh kalian Allah dan Rasul.
Fa in tawallau ay fa in a'radu, jika mereka berpaling dari taat pada Allah Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang kafir. Allah tidak meridhai perbuatan mereka dan Allah tidak akan mengampuni mereka. Oleh karena itu dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku, yani umatul ijabah, umat yang menjawab panggilan Rasulullah SAW. Karena ummati, kalimat ummati dalam hadis beliau itu ada dua, ada umat maknanya umum, ummatud dakwah, itu umat sebagai sasaran dakwah Rasul SAW, itu umat yang hidup mulai dari Rasul menjadi Nabi SAW umur 40 tahun sampai hari kiamat. Maka itu adalah objek sasaran dakwah Rasulullah SAW. Itu beliau juga sebut sebagai umat, sebagai ummah. Tapi umat di sini yang dimaksud semua umat itu masuk surga, itu adalah ummatul ijabah. Ya. Karena dengan berbagai dalil baik di Quran maupun hadis bahwa orang kafir itu selama-lamanya di neraka, tidak akan masuk surga. Sedangkan umat beliau yang fasik dan apa, semuanya itu akan dientas daripada neraka dan masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan, yang tidak mau. Qalu may ya'ba. Mereka tanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Wala man ata'ani dakhul jannah. Siapa yang taat pada saya, jadi dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang durhaka kepada saya, maka sungguh dia telah enggan atau tidak mau masuk surga. Begitu juga dikatakan dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu al-Ansari, yaqul ja'at malaikat Nabi SAW naim. Datang malaikat kepada Nabi SAW sedangkan beliau dalam keadaan tidur. Qala ba'dhum innahu na'imun. Maka sebagian malaikat yang datang itu mengatakan sungguhnya dia sedang tidur. Sebagian lagi mengatakan qala ba'dhum innal 'aina na'imul qalbu yaqdhan. Sungguhnya matanya tidur tapi hatinya terjaga. Qalu, maka malaikat itu berkata, inna li sahibikum hadza mathalan fadribu lahu mathalan. Sungguhnya untuk teman kalian ini, itu maksudnya Rasul SAW, itu ada permisalan, maka buatlah permisalan untuk beliau, kata sebagian malaikat. Sebagian malaikat lagi yang lain menjawab, faqul mathal kama rajulin bana daron. Permisalan Rasulullah ini SAW, kata sebagian malaikat itu, seperti orang yang membangun satu bangunan. Wa ja'ala fiha ma'dubatan. Lalu orang itu selesai membangun bangunan, dia menjadikan satu jamuan di bangunan itu. Satu jamuan. Wa malam yujibid da'i lam yadkhulid dar. Siapa yang tidak menjawab panggilan atau undangan jamuan tadi, berarti dia tidak akan masuk ke rumah itu. Walam yakul min ma'dubah, dan dia tidak akan makan dari jamuan. Dan siapa yang qoba'ata da'iyan, jadi perumpamaan beliau itu adalah perumpamaan orang yang membangun satu bangunan lalu menjadikan di situ ma'dubah, satu jamuan, lalu dia mengutus penyeru. Si orang yang punya bangunan itu mengutus penyeru untuk mengundang orang untuk pergi kepada jamuan itu. Qoba'ata da'iyan faman ajaba da'iya dakhala dar. Siapa yang menjawab undangan dari yang diutus, orang yang diutus tadi, dia akan masuk rumah, wa akan ma'dubah, dan berarti dia akan masuk makan dari jamuan. Tapi siapa yang tidak menjawab undangan tadi, maka dia tidak akan masuk rumah itu dan tidak akan makan daripada jamuan. Maka bagian malaikat tadi mengatakan awiluha lahu yafqaha. Takwilkanlah oleh kalian itu perkataan tadi
supaya dia mengerti. Kalau amal daru al-jannah, adapun bangunan itu adalah surga. Wa amal al-da'i, adapun pemanggil yang diutus untuk mengundang itu adalah Muhammad SAW. Wa man ata'a Muhammadan SAW faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Muhammad SAW berarti dia mentaati Allah. Wa man asa Muhammadan, siapa yang durhaka kepada Muhammad SAW faqad asa Allah, berarti dia telah durhaka kepada Allah Ta'ala. Muhammadun SAW farraqa bainan nas. Muhammad itu memisahkan antara manusia yang taat dan yang tidak taat. Allahu a'lam bishawab. Apa ghairu dinil yabghun walau aslam man fis samawati wal ard. Itu nanti ayat 83. Ayat 92 lan tanal birra. Allahu a'lam.